Shalom semua Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, dimanapun berada yang terkasih, kita sama-sama bersyukur sama Tuhan. Hari ini kita ada untuk memuji Tuhan. Kita bersyukur buat kasih Tuhan yang selalu baru setiap hari. Ini kami Tuhan datang membawa hati kami yang mengasihi Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, kami rindu hidup ini hanya menyenangkan hati-Mu. Amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Aku mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan, Kau tahu tujuan hidupku hanyalah untuk mensenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, inilah kerinduan hati kami yang besar. Hidup ini menjadi pribadi yang hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tolonglah setiap kami Tuhan, hidup ini menjadi berharga karena hanya untuk-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu Tuhan selama-lamanya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Sama-sama kita katakan, menyenangkan hati Raja kita, Tuhan kita, Elohim kita, Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Amin. 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 Hidup
untuk menyenangkan hati Tuhan. Keren banget, saudara-saudara. Ya, terima kasih buat semuanya yang sudah bersama-sama menyapa. Secara khusus menyapa ada Ibu Ruth, ya, ada England, ada Pauline, ada Marse, ada mau Rulia. Puji Tuhan, dan banyak juga yang di Facebook, ya. Ini belum kelihatan yang di Facebook, ya. Mari sama-sama kita akan mendengar firman Tuhan, makanan rohani bagi kita. Sekaligus ini untuk menjadi waktu kita memeriksa hati kita masing-masing. Apakah kita datang kepada Tuhan hanya untuk mau kesembuhan? Apakah kita datang kepada Tuhan hanya untuk mau berkat-Nya saja? Atau apakah kita datang kepada Tuhan memberi diri, diubahkan, dan menjadi pribadi yang mau sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Yuk sama-sama kita periksa hati kita. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu sekalian terkasih, bagaimana kabarnya kita semua hari ini? Puji Tuhan, baik, hidup untuk senangkan hati Tuhan, amin. Tuhan ajari kami hidup menjadi pribadi yang senang hatimu, amin. Saatnya firman Tuhan, amin. Ayo kita sama-sama mendengarkan, ya, sabda firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes 21, ya. Mulai ayat 15 sampai dengan ayat 19. Puji syukur. Kita akan membaca bersama, mendengarkan sabda firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Demikianlah sabda firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu terkasih, selamat mendengarkan. Sesudah sarapan, Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Tuhan Yesus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, Petrus, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Ya, sebelum Petrus ikut Tuhan Yesus, dia punya kehendak bebas. Dia bisa
setiap hari menjadi penjala ikan. Tapi ketika dia memberi diri menjadi murid Tuhan Yesus, Tuhan mengubahnya menjadi penjala manusia. Ketika Petrus hidup untuk diri sendiri, dia belum memberi diri menjadi murid Tuhan. Dia adalah pribadi yang temperamentalnya sangat labil. Emosinya sangat tinggi. Tapi saat menjadi murid Tuhan Yesus, dia harus memberikan hatinya sungguh-sungguh, sampai Tuhan tanya 3 kali. Bisa itu bicara soal tubuhnya, jiwanya, sampai kedalaman rohnya. Tuhan bertanya 3 kali. Tuhan mau sungguh-sungguh. Apa rema yang Pastor dapatkan saat berdoa, saat membaca firman ini, dan bagi kita semuanya? Kita juga tidak luput dari ujian, pertanyaan-pertanyaan yang hadir di hati kita, yang mungkin tidak secara audible, tapi itu seringkali muncul dari pengalaman-pengalaman hidup kita. Apakah kita ini mengasihi Tuhan hanya sebatas minta kesembuhan kah? Apakah kita mengasihi Tuhan hanya sebatas karena minta berkat kah? Mohon pemulihan kah? Atau apakah kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mau ikut melayani? Kata gembala kala dombaku itu bicara soal apakah hidup kita, gembala itu menjadi teladan. Gembala itu menjadi contoh. Gembala itu berjalan di depan, rela berkorban. Apakah sungguh-sungguh kita juga mau menjadi teladan, kesaksian, supaya banyak orang juga bisa melihat keteladanan Tuhan Yesus? Sampai 3 kali Tuhan bertanya. Ini pertanyaan yang sama yang kita sama-sama juga perlu renungkan. 3 kali Tuhan bertanya. Ya, kalau zaman ini, puji syukur. Tuhan Yesus populer di pelayanan ini, amin. Tuhan Yesus yang viral di pelayanan ini, amin. Banyak orang-orang mendapat jamahan, baik kesembuhan, pemulihan, kasih Tuhan, keselamatan, pengampunan dosa. Dia bisa melihat banyak hal. Tuhan itu ajaib. Ya, memang Tuhan Yesus jawaban. Tapi hari ini izinkan Pastor ajak share ini. Mari kita maju lebih lagi. Kita mengasihi Tuhan. Jangan hanya sebatas kesembuhan. Jangan hanya sebatas berkat-berkat jasmani. Tapi mari mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan segenap hati. Jadi apa yang perlu kita renungkan? Mari masing-masing. Ketika Tuhan bertanya kepada Petrus, Tuhan sebetulnya sedang memeriksa hatinya Petrus. Sama Bapak Ibu, kita sekarang menjadi orang percaya, disebut sebagai anak-anak Tuhan. Mari sama-sama dari renungan ini kita periksa hati kita. Yuk sama-sama kita periksa hati kita. Periksa hati ini. Padahal kalau kita melihat ayat selanjutnya, dikatakan Yohanes 21 ayat 18, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau ikat pinggangmu sendiri. Engkau bebas berjalan saja kemana engkau mau. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ayat 19, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati. Tetapi dia tetap memuliakan Tuhan. Sesudah berkata demikian kepada Petrus, Tuhan Yesus berkata, Petrus, follow me, ikutlah aku.
Petrus salah satu rasul Tuhan yang matinya martir. Ketika Petrus sudah sampai tingkat mengasihi Tuhan di dalam kedalaman rohnya, nyawa pun sudah tidak berarti lagi. Karena kasih kepada Tuhan yang dinyatakan Petrus ini melebihi nyawanya sendiri. Bagaimana dengan kita hari ini yang disebut sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita juga mau belajar, rela, memberi diri, ya? Yang paling penting ini loh, hati kita. Kalau kita bisa berikan hati kepada Tuhan Yesus, yang lain itu menjadi lebih mudah. Karena ketika kita bisa memberikan hati kepada Tuhan Yesus, maka nyawa pun menjadi murah. Karena kasih itu mengalahkan segala sesuatu. Kasih kepada Tuhan melebihi segala sesuatu. Jangankan emas dan perak, nyawa pun menjadi murah. Petrus diberitahu, sekalipun dengan sebuah pesan yang sifatnya sebuah gambaran, tetapi Tuhan juga tahu ketika Tuhan memanggil Petrus menjadi muridnya. Tuhan tahu ini Petrus juga temperamental, Petrus juga orangnya kurang pendidikan, Petrus ini juga orangnya juga tidak stabil, pemarahan. Petrus ini juga bukan orang yang hebat, dia hanya seorang nelayan saja. Tuhan tahu waktu memanggil Petrus. Tapi Tuhan terus mengajar dia, periksa hatimu. Demikian pun ketika Tuhan panggil Andi Simon, Tuhan panggil Bapak Ibu sekalian. Ada Bapak Ronald Silalahi di sini, ada Frankie, ada Ibu Margareta, ada Dorce, banyak. Tuhan tahu kita bukan pribadi yang sempurna, kita juga bukan pribadi yang superior, kita bukan orang yang hebat, kita bukan orang yang kaya. Tuhan tahu. Tapi sepanjang perjalanan, Tuhan tolong kita dan Tuhan ajar kita. Yuk, periksa hatimu. Mungkin awal-awal kita datang kepada Tuhan, kita jujur, kita butuh kesembuhan, kita sedang sakit. Tuhan tolong, Tuhan jamah. Lalu ada orang yang awal-awal datang, Bible mencatat di Injil banyak. Orang datang karena urusan perut, urusan makan, lapar. Banyak orang berbondong-bondong cari Yesus. Iya. Tapi kenyataannya Bible pun mencatat, ketika Tuhan bertanya, siapa mau ikut aku? Memang ada sebagian yang meninggalkan Tuhan, tapi kan tetap ada. Tetap ada, meskipun jumlah bilangannya sedikit, tetap ada orang-orang yang datang memberi hatinya sungguh-sungguh. Dia memberi dirinya, diperiksa hatinya oleh firman Tuhan. Dan tetap ada, meskipun tidak banyak, orang-orang yang tetap mengikut Tuhan Yesus sampai akhir. Tuhan, Engkau tahu jalan hidupku. Engkau tahu batas akhir perjalananku di kefanaan ini. Saya tidak tahu, Tuhan. Tapi saya mau belajar untuk setiap saat firman-Mu periksa hatiku, dan saya periksa hatiku. Dan saya rindu, Tuhan. Saya manusia biasa. Saya memberi diri menjadi hamba-Mu, Tuhan. Saya tidak tahu kapan akhir perjalanan hidupku ini. Demikian pun pemirsa sekali. Tapi Engkau tahu jalan hidup kami, Tuhan. Yang kami bisa hari ini. Kami mau sungguh-sungguh mengasihi Engkau, Tuhan. Sekalipun kami semua tahu bagaimana Petrus jalan tidak mulus. Akhir hidupnya dia menjadi martir. Pun demikian tidak mengurangi kasihnya Petrus kepada Tuhan Yesus. Tuhan, ajar kami, Tuhan. Ajar kami, Tuhan. Ajar kami menjadi pribadi yang sungguh-sungguh. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan
hatimu. Time for pray. Mari angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Banyak jalan hidup yang kita sudah lalui. Tuhan sedang periksa hati kita hari ini. Perjalanan hidup yang kita lewati, Tuhan ingin membuat kita semakin sungguh-sungguh, dan akhirnya segenap hati sungguh-sungguh kita mengasihi Tuhan. Banyak orang yang datang mungkin kita kepada Tuhan, pertama-tama butuh kesembuhan. Tuhan jamah. Ada orang yang masalah keuangan datang kepada Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan. Mari, jangan berhenti, tapi sungguh-sungguh hari-hari ini kita mau periksa hati kita. Apa kita mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus? Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus bukan berarti perjalanannya terus akan mulus, tetapi Tuhan yang beserta kita berjanji, Dia menyertai Petrus. Dia menyertai kita semuanya. Bahkan dia disebut sebagai Immanuel. Kiranya renungan ini Bapak Ibu bisa memperlengkapi setiap orang percaya untuk hidup lebih lagi sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Pastor ini mendoakan Bapak Ibu sekalian, diberkatilah tubuh, jiwa, dan rohmu. Tubuh, jiwa, roh kita mengasihi Tuhan Yesus. Apakah bisa daging ini mengasihi Tuhan Yesus? Bisa Bapak Ibu. Latihlah dirimu terus untuk beribadah. Latihlah terus dirimu untuk mendengar firman dan melakukannya. Maka daging akan tunduk karena roh kita kuat. In Jesus name. Pastor ini berdoa khusus bagi Bapak Ibu yang sedang mengalami sakit saat ini. Form-form doa masuk sedemikian banyak. Diberkatilah setiap pribadi yang sedang menyaksikan live streaming ini. Tubuh yang sedang sakit, Pastor Andy mendoakan aliran kesembuhan mengalir menjamah tubuh yang sedang sakit. In Jesus name, be healed, be free, and be clear. Keselamatan dari Tuhan Yesus terjadi atas hidupmu dan keluargamu. In Jesus name. Diberkatilah engkau dan keluargamu. Diberkatilah Bapak Ibu dengan pelayanan yang kita kerjakan bersama-sama. Biarlah semuanya ini hanya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Diberkatilah Bapak Ibu yang sedang di dalam pergumulan. Saya percaya Tuhan tidak tinggalkan. Tuhan punya kendali penuh atas pergumulan Bapak Ibu orang percaya yang kita alami hari ini. Tuhan Yesus setia. Dia tidak meninggalkan kita semuanya. Dan seandainya pertanyaan yang sama datang hari ini kepada kita, apakah engkau mengasihi Tuhan Yesus? Apakah kita mengasihi Tuhan Yesus? Mari saya menjawab, Tuhan, engkau tahu hatiku. Aku mengasihi Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu juga jawab dalam hati. Aku. Apa yang kau mau jawab? Aku mengasihi. Aku mengasihimu Tuhan Yesus. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Meskipun tidak mudah Bapak Ibu,
seperti tangan yang terikat. Di bawah bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Ikut saja. Tuhan itu ada bersama kita. Biarlah hidup kita hari-hari yang ada ini, hidup umur panjang, hidup sehat, hidup yang melayani, dan satu hal yang pasti, hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Selamat masuk hari yang baru. Sola Fide, Immanuel. Tuhan Yesus beserta kita. Shalom semuanya. Bless you all. Dadah.